Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas apa syarat jadi supir truk ekspedisi. Oke, sebelum ke video, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa mampir buat teman-teman supir, karena kalau nggak mampir kita bisa lapar. Got it! Got it! Ya gitu teman-teman, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang syarat supir ekspedisi. Salah satunya harus siap nyebrang ke luar Jawa kalau perusahaannya di Jawa. Biasanya kita sampai berminggu-minggu nggak pulang. Oke, kali ini kita akan bahas lebih detail apa aja persyaratan sopir ekspedisi. Syarat yang pertama adalah kita harus siap seandainya kita harus mengirim barang ke manapun itu, ke seluruh Indonesia. Itu syarat yang pertama ya teman-teman. Syarat yang pertama ini memang cukup berat, jadi kita harus paling tidak punya pengalaman 1 atau 2 tahun di jalan agar kita bisa melalui persyaratan yang pertama ini. Ada alternatif lain untuk mengantisipasi syarat yang pertama ini adalah kita harus berteman dengan sebanyak mungkin ke teman-teman driver ya. Jadi kalau ada apa-apa kiriman ke luar Jawa atau alamat yang baru dan kita belum tahu, itu kita bisa telepon dulu dan nanya tepatnya di mana kiriman tersebut. Syarat yang kedua adalah Anda harus tahu tentang perusahaan tempat Anda bekerja sedetail mungkin. Harus tahu sedetail mungkin ya, biar teman-teman paham dan tahu siapa bagian yang ngurusi, katakan di Pulau Jawa, daerah Jawa Tengah siapa, daerah Jawa Timur siapa, dan seterusnya. Kalau teman-teman udah paham perusahaan tempat teman-teman bekerja, saya yakin teman-teman pasti nyaman dan senang melakukan pekerjaan itu tanpa tekanan. Soalnya kita di ekspedisi ini biasanya itu sistem target ya, misalnya berapa hari kita dari Jakarta ke Surabaya harus sampai dalam waktu 36 jam atau berapa, biasanya ada target-targetnya. Kalau mau cepat biasanya ada tambahan untuk duit tol. Syarat yang kedua seperti itu, pahami perusahaan tempat Anda bekerja. Syarat yang ketiga adalah Anda harus bergaul seluas mungkin dengan para supir-supir ekspedisi dari perusahaan lain. Ini sangat penting sekali teman-teman. Kenapa saya bilang penting? Karena pasti kita di jalan ini nggak bisa hidup sendiri, atau kita ini saling berkaitan antara satu dan satunya. Contoh nyata dalam perusahaan ekspedisi, saya bilang satu sama yang lainnya ini membutuhkan adalah tentang kalau ada apa-apa di jalan, ada trouble atau ada apa gitu, kita bisa
minta tolong walaupun bukan satu perusahaan, istilahnya gitu. Jadi misalnya kita bergaul lah seluas mungkin dengan supir-supir ekspedisi dari perusahaan selain tempat kita bekerja. Itu adalah syarat yang ketiga. Syarat supir ekspedisi yang keempat adalah, saya tadi sudah sebutkan syarat yang ketiga. Nah, yang keempat ini adalah masih berkaitan dengan yang ketiga. Kenapa saya bilang berkaitan? Karena yang ketiga tadi adalah bergaul seluas mungkin dengan supir-supir ekspedisi walaupun bukan satu perusahaan. Yang keempat ini kita harus peka sama kondisi kendaraan yang mau kita pakai untuk bekerja. Ini syarat mutlak. Jadi kalau Anda sudah paham tentang kondisi kendaraan yang mau Anda pakai, kalau ada apa-apa di jalan, misalnya nggak tahu pun, misalnya telepon teman-teman dari ekspedisi lain, kalau misalnya diarahin, misalnya mobil nggak bisa jalan karena kayak berbet, itu bahasa Indonesianya apa ya, kayak susah gitu, gas putus-putus gasnya, itu masalahnya ada banyak. Jadi kalau teman-teman telepon teman misalnya diarahin, oh coba cek filternya atau apanya gitu, jadi mungkin teman-teman akan tahu, diarahkan oleh teman kalau memang udah paham tentang kondisi kendaraan yang Anda bawa. Jadi seperti itu. Itulah 4 persyaratan supir ekspedisi yang mungkin akan mudah didengarnya, tapi kalau Anda mau disiplin mungkin bisa jalani dan akan terasa ringan. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan dari saya tentang apa syarat supir ekspedisi. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa share ke sosial media yang ada di HP teman-teman semuanya, dan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.